Tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1, kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti bersama ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sekarang, dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asyik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Teriak ular mengancam tikus. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Setelah kalian mendengar dongeng tersebut, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Dongeng di atas menceritakan tentang ular dan tikus. 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Tikus dapat menasihati ular agar tak memakannya. 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena ular dan tikus sepakat untuk mencari makan bersama-sama. Setelah memahami isi dongeng ular dan tikus, sekarang amatilah gambar berikut. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Sekarang kita akan mengenal pecahan. Donat utuh,
donat setengah-setengah, donat utuh, donat bukan setengah, bukan setengah. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka setiap bagian disebut dengan setengah bagian. 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang, yang kemudian dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap potong kertas adalah setengah bagian. 3. Siti memiliki kue donat. Jika Siti ingin mendapat setengah bagian dari kue tersebut, Siti maka harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. 4. Agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran 2 potong yang sama besar. Selanjutnya, kita akan mengarsir setengah bagian dari gambar berikut. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Birama disebut juga dengan ketukan-ketukan. Sedangkan secara terminologi, birama bisa diartikan sebagai ketukan yang datang secara berulang-ulang dengan teratur dalam waktu yang sama pada musik dengan penulisan dibatasi garis-garis vertikal. Pola ketukan birama. Keterangan K. Bunyi kuat. L. Bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. 2 bunyi yang ada di sekitar yaitu bunyi suara kendaraan dan bunyi ayam. Bunyi yang lebih kuat adalah bunyi kendaraan. Bunyi yang lebih lemah adalah bunyi suara ayam. 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Dengarkan lagu cicak berikut. Dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat belajar!